Halo rekan-rekan semua, selamat datang kembali di Azure Zone, Azurein aja. Di sesi kali ini, saya ingin menjelaskan mengenai Azure Lab Services yang bisa dimanfaatkan untuk membuat lab komputer virtual di Azure. Jadi kalau di kampus atau di universitas, kan biasanya mahasiswa ketika mengambil mata kuliah tertentu, ada bagian dari mata kuliah itu yang kita harus kerjakan dalam bentuk lab komputer atau praktikum gitu. Nah, kampus kan biasanya punya beberapa lab komputer fisik, di dalamnya ada komputer dan lain-lain. Kemudian biasanya ada tim IT yang harus mengurus tuh komputer-komputer tersebut gitu ya. Baik itu misalnya memaintain hardware-nya, kemudian juga harus memaintain software. Mungkin mata kuliah A perlu software ABC, mata kuliah B perlu software yang berbeda lagi, dan kadang-kadang software-software itu juga nggak bisa dipasang di satu komputer yang sama karena bentrok dan lain-lain. Nah, ini menambah kerumitan biasanya ketika kampus atau universitas ingin mengelola lab komputernya. Nah, dengan menggunakan Azure Lab Services, tujuannya adalah kita mengubah lab komputer tersebut menjadi sebuah lab komputer virtual, dan setiap kelas punya image virtual machine-nya masing-masing. Jadi tidak mungkin ada bentrok gitu ya antar software, dan ini diharapkan memudahkan rekan-rekan IT ketika mengelola lab komputer. Selain itu tentunya juga mengurangi cost dari pihak kampus, karena jadinya tidak perlu beli komputer lagi dan tidak perlu memaintain hardware gitu ya, karena semuanya ada di Azure. Selain itu, karena di running di Azure, kita bisa membuat virtual machine-nya hanya hidup ketika akan digunakan atau ketika akan ada jadwal lab gitu ya. Jadi secara cost compute juga akan jadi rendah. Oke, saya langsung aja sekarang pindah ke Azure Portal. Saya akan tunjukkan sedikit. Jadi bayangkan kita sudah punya sebuah akses ke Azure, kemudian kita punya resource group di sini namanya Azure Zone, dan sekarang saya akan membuat sebuah Azure Lab Services. Jadi kita tinggal ketik saja Lab Services. Oke. Dan rekan-rekan nanti bisa lihat di sini ada satu layanan dari Azure yang namanya itu Azure Lab Services. Ya, di sini ya ada Azure Lab Services. Kita masuk, dan sebagai bagian dari proses administrasi Lab Services ini, seorang admin di Azure Portal bisa membuat lab service dan assign nanti lab adminnya. Jadi nanti yang mengurus adminnya, labnya nggak perlu dari Azure Portal gitu ya. Nanti akan ada portal tersendiri lagi gitu ya untuk lab services. Nah, di sini karena belum ada, kita create lab account. Jadi kita create dulu lab account yang baru. Jadi satu kampus atau universitas mungkin ya cukup satu aja, nggak masalah. Toh dikelola oleh satu orang lab admin misalnya. Atau kalau misalnya mau dipecah-pecah, tiap fakultas punya lab admin sendiri, atau malah mungkin setiap departemen atau setiap program studi punya lab admin sendiri, ya bisa juga. Nanti kita tinggal pisah-pisah aja gitu ya secara lab account-nya. Nah, setelah muncul di sini, kita buat namanya, misalnya Azure Zone Test Lab, gitu ya. Kemudian kita pilih subscription-nya apa, dan kita juga pilih resource group-nya yang mana. Jadi dalam hal ini misalnya saya pilih resource group yang sudah ada, gitu ya, Azure Zone. Dan kemudian kita juga akan pilih location-nya. Nah, karena saya sudah pilih resource group Azure Zone, maka otomatis di sini terpilih juga Southeast Asia. Oke. Kemudian kita masuk klik ke Advance. Di sini kita bisa pilih nanti kalau rekan-rekan sudah punya ada banyak sekali image VM yang mau di-share dengan banyak lab, maka kita bisa pakai shared image gallery di sini. Tapi sekarang kita nggak pakai gitu ya. Ini semuanya default. Jadi by default maka 30 menit idle, maka VM akan otomatis disconnected. Ini penting untuk cost saving ya. Kemudian VM akan di shutdown kalau ada 15 menit tidak digunakan, dan kalau 15 menit tidak ada yang connect juga. Jadi kalau VM-nya sudah hidup terus nggak ada yang pakai juga akan otomatis dimatikan gitu ya.
Nah, peer virtual network di sini tujuannya kalau kita mau membuat sebuah lab service yang harus terhubung dengan virtual network yang sudah ada. Misalnya kan kadang-kadang ada tuh lab yang perlu connect ke sebuah database gitu ya, dan database-nya sudah di setup duluan oleh tim IT. Nah, kita bisa buat VNet peering di sini, atau misalnya perlu connect ke on-premise gitu ya. Jadi mungkin ada beberapa software atau licensing yang perlu connect ke on-premise gitu ya. Nah, di sini kita nggak perlu, kita langsung aja review and create. Kita review kembali semuanya ada di sini dan kita langsung create. Oke. Nah, create ini akan makan waktu, kita tunggu sebentar ya. Oke, rekan-rekan bisa dilihat di sini deployment sudah komplit. Kita langsung go to resource. Kita langsung bisa lihat di sini nanti lab services-nya isinya apa saja gitu ya. Dan yang paling penting di langkah selanjutnya sekarang kita harus assign lab admin. Jadi seperti saya sebutkan tadi, kalau di kampus mungkin lab adminnya itu beda-beda gitu ya, tiap fakultas atau tiap departemen atau tiap program studi. Maka kita perlu membuat beberapa lab account, tapi dalam contoh kali ini karena saya hanya membuat satu lab account, maka saya akan langsung assign gitu ya ke lab adminnya. Oke. Jadi dalam hal ini kita langsung masuk ke bagian access control. Ya, kita langsung add role assignment di sini. Add role assignment, dan ini bisa siapa saja gitu ya. Dalam hal ini karena saya cuma punya beberapa account nih di Azure, jadi saya akan pakai email personal saya gitu ya. Jadi saya select role di sini, lab creator di sini ya. Oke. Saya langsung masuk. Saya kasih email saya personal. Di sini udah ada. Oke, dia langsung muncul guest, saya select dan langsung kita save. Oke, nah nanti otomatis ketika saya login ke Azure Lab Services sebagai dengan menggunakan email ini, maka saya langsung login sebagai seorang lab admin. Oke, nah bagaimana caranya masuk ke lab admin ke Azure Lab Services? Dia punya portal sendiri ya. Jadi nggak harus masuk Azure Portal nih, enaknya di sana gitu. Jadi kita bisa langsung login sebagai lab adminnya. Oke, sekarang kita akan login masuk ke Azure Lab Services-nya. Di sini ada linknya, ya. Masuk ke labs.azure.com. Saya akan menggunakan browser profile yang berbeda. Oke, karena kan nanti saya harus login menggunakan personal email. Seperti tadi sudah didaftarkan sebagai lab admin. Nah, kita masuk ke Azure Lab Services, kita tunggu dulu loading sebentar. Nanti rekan-rekan bisa lihat di sini. Ya, bisa dilihat di sini saya udah login sebagai personal langsung ya. Ini single sign on. Nah, di sini belum ada nih labnya. Jadi kita harus create lab dulu. Oke. Create lab. Kemudian mungkin kita beri nama labnya nih. Lab ini artinya per lab komputernya ya. Jadi misalnya per mata kuliah atau per lab. Saya buat misalnya data science misalnya gitu ya, yang menarik. Nah, kita harus pilih image-nya. By default sebenarnya ada banyak image dari Microsoft di sini. Misalnya di sini Windows 10 gitu yang kosong. Atau dalam hal ini karena kita perlu data science, saya punya data science virtual machine di sini. Kita tinggal pilih nih mau ukurannya seberapa besar gitu ya, 2 core, 4 core gitu ya, ada no set virtualization kalau perlu, atau yang besar dan ini 8 core. Saya pilih aja yang 2 core dulu. Kita pilih next. Default username, nah karena kan lab kan biasanya kan username-nya sama nih untuk semua supaya nanti setelah itu mahasiswa bisa login sendiri-sendiri. Misalnya kita buat DS Lab gitu ya, Data Science Lab, passwordnya DS Lab, password satu tanda seru misalnya ya. Jadi tetap harus cukup secure ya. Ini misalnya DS Lab password satu tanda seru. Kita buat sama semua
untuk semua virtual machine. Nah, ini settingannya. Jadi by default itu kita bisa membuat virtual machine ini hidup dalam dua jenis. Satu, kita bisa buat nanti jadwal. Jadi jadwal labnya kapan. Jadi mahasiswa langsung bisa login tuh, masuk ke virtual machine-nya pada saat jadwal lab. Gitu. Tapi kita juga bisa alokasikan waktu bagi mahasiswa atau bagi user di luar jadwal lab. Jadi misalnya mereka kapanpun bisa pakai gitu ya. Tapi kita kasih limit. Misalnya dalam hal ini limitnya 10 jam. Ya, ini by default. Kita bisa ubah. Saya sengaja biarkan di sini 10 jam. Ini setting-setting yang tadi, seberapa cepat di disconnect, seberapa cepat di setup gitu ya, di shutdown. Dan ingat untuk create, begitu saya klik finish nih, perlu waktu sekitar 20 menit. Jadi harus sabar nunggu gitu ya. Saya tinggal aja dulu, baru kita nanti masuk lagi kembali ke ketika mau setup VM-nya. Ya, jadi ini makan waktu, jadi kita biarkan dulu, nanti kita akan lanjutkan kembali. Oke? Oke, sekarang labnya sudah dibuat dan seperti rekan-rekan lihat tadi waktu create kan kita memilih template menggunakan data science virtual machine ya, Windows Server. Di sini sudah ada title-nya. Kalau rekan-rekan mau tambahkan misalnya description tambahan di sini bisa. Nah, sekarang bagaimana caranya mempersiapkan VM ini? Karena kan mungkin ada aplikasi atau tools tambahan yang harus kita masukkan ke dalam, kemudian mungkin ada perlu konfigurasi tambahan lain ketika harus terhubung ke sistem-sistem lain misalnya gitu ya, atau mungkin lab instruction-nya mau kita taruh di dalam VM misalnya gitu ya. Nah, itu bisa dilakukan gitu. Pertama kita harus start dulu template-nya di sini. Jadi rekan-rekan bisa lihat di sini start template. Kemudian nanti setelah template-nya start, ini makan waktu karena dia harus hidupkan VM-nya dulu. Kita akan connect dengan menggunakan remote desktop dan kemudian melakukan perubahan yang dibutuhkan gitu ya di dalam virtual machine tersebut. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai VM-nya sudah started. Oke, sekarang bisa dilihat di sini template-nya sudah running ya. Jadi sekarang kita perlu connect, kita show RDP information di sini, kemudian kita copy. Oke, dan kita sekarang buka remote desktop. Kita paste informasinya, kemudian di sini show options, kita masukkan usernya ya, DS Lab. Oke, kita connect, kemudian nanti akan di challenge dengan password. Kita masukkan password tadi ya, DS Lab password. Oke, ini udah sama ya dengan tadi. Kita klik OK. Nah, sekarang kita connect. Jangan lupa ini kita lagi connect ke dalam template ya, bukan ke dalam labnya sendiri ya. Jadi karena kan ini sebagai lab creator nih, sebagai lab admin gitu ya. Kita masuk dan kita lakukan setup tambahan yang dibutuhkan. Kalau misalnya pakai image Windows yang kosong, berarti mungkin perlu ada download tools-tools apa aja yang harus diinstal di dalam virtual machine tersebut. Kemudian misalnya perlu setup konfigurasi connection ke sistem-sistem lain, atau misalnya mau masukkan lab instruction ya, instruksi-instruksi labnya di dalam mesin ini. Jadi nanti ketika user atau mahasiswa masuk ke dalam labnya, dia langsung bisa lihat instruksinya di dalam ya. Seperti rekan-rekan lihat di sini, ini adalah remote desktop biasa ke dalam virtual machine. Kita benar-benar ada dalam Windows. Karena ini tadi menggunakan data science image, udah banyak nih yang diinstal gitu ya di dalamnya. Tapi kalau rekan-rekan pakai image yang kosong, yang standar, maka ini tentunya kosong ya. Jadi silakan mau apa saja di sini. Misalnya saya buat sebuah text file gitu ya di desktop misalnya. Ini masih loading gitu ya, karena kan tadi kita pakai yang small ya. Ininya virtual machine-nya kita misalnya buat text document lab instruction misalnya gitu ya. Duh, ini ketutup sama Teams-nya, kita tutup dulu deh Teams-nya. Oke, ini new text document, saya ganti dulu lab instructions ya, misalnya gitu ya. Jadi setelah kita udah selesai, semuanya udah kita setup gitu ya, kita tutup.
Kita cukup disconnect. Nah, setelah ini udah jadi, template-nya kita harus publish supaya nanti jadinya user atau mahasiswa bisa menggunakan gitu ya. Jadi di sini ada tombol publish, kita tekan publish. Nah, kita harus tentukan nih maksimum number of machine-nya gitu. Ya idealnya sesuai dengan jumlah user ya, karena kalau misalnya mahasiswanya ada 30 di kelas ya berarti di sini harus dibuat 30 gitu ya. Kalau misalnya ternyata ada model kemungkinan mereka menggunakannya bergantian ya bisa dikurangi, itu kan untuk mengurangi biaya juga gitu ya. Tapi dalam hal ini supaya saya nggak terlalu lama, saya tetap pilih di sini 1 dan harus diingat di sini ya, this process can take up to 1 hour gitu ya. Jadi harus sabar untuk publishnya. Jadi saya klik publish. Oke, di sini langsung publishing data science lab. Nah, sambil menunggu tersebut, kita lagi publishing, kita bisa buat di sini user. Jadi kita mau invite user nih. Jadi entah itu mahasiswa atau user dari perusahaan misalnya yang ngikutin lab ini. Ada beberapa pilihan di sini ya. Kita bisa add manually dalam arti nanti bisa kita pilih, kita enter satu-satu atau kita import dari file. Atau kita bisa sync dengan grup. Jadi ini kalau di kampus kan biasanya udah ada tuh pakai Office 365 gitu ya, udah ada Azure Active Directory-nya, daftar usernya yang ngambil dari sana aja gitu untuk mahasiswa gitu ya. Untuk contoh kali ini saya add usernya manual aja. Ya di sini seperti saya bilang tadi kita bisa add manual satu-satu atau kita upload gitu ya pakai CSV gitu. Nah saya tambahkan 1 user lagi, ini email personal saya yang satu lagi. Bisa kita pakai untuk demo. Oke, bisa banyak di sini ya. Kita add. Otomatis maka nanti saya akan mendapatkan email nih mengundang saya untuk ikut ke email ke lab ini gitu ya. Jadi ini kita bisa invite all. Oke. Kita invite all. Kalau mau ditambahkan message-nya apa di dalam silahkan, tapi udah ada juga sih default message dari sistem gitu ya. Jadi saya langsung send aja di sini. Jangan lupa nanti tambahkan dulu semua usernya ya, baru dikirim invitation. Kalau nggak kan nanti bingung gitu. Oke. Nah di sini langsung kelihatan nih, ada kuota. Ingat tadi di awal kita sudah setup bahwa kita memberikan user kuota 10 jam di luar jadwal lab, gitu ya. Jadi maksimum user ini ketika labnya lagi nggak berjalan di luar jadwal, maka saya bisa pakai sampai dengan 10 jam. Sekarang kita masuk ke bagian jadwal. Oke, di sini ada schedule. Nah, rekan-rekan tinggal bisa buat nih jadwalnya. Misalnya labnya setiap hari Rabu jam 5 sampai jam 6 sore gitu ya, atau jam 1 sampai jam 2 siang gitu ya. Terserah. Nanti kita bisa tambahkan add schedule event di sini dan otomatis ketika jadwal itu sudah berjalan, semua VM-nya langsung hidup. Kenapa ya? Karena ekspektasinya kan setelah itu user akan connect gitu ya. Ingat ya, menghidupkan VM kan perlu waktu gitu. Jadi ketika jadwalnya udah berjalan, VM langsung hidup. Tapi jangan khawatir masalah cost. Kalau misalnya ternyata usernya nggak jadi connect, ingat kan tadi di awal juga sudah kita setup ya. 15 menit tidak ada yang connect ya dia akan mati gitu ya. Kalaupun misalnya mahasiswa udah connect, terus dia nggak sampai selesai, 1 jam misalnya kita kasih jadwal, ternyata dia 30 menit udah beres, dia keluar, maka 15 menit kemudian VM-nya akan mati juga. Oke. Kita kembali lagi tadi ke template, kita lihat masih publishing, jadi kita tunggu dulu sampai publishingnya selesai. Oke, sekarang rekan-rekan bisa lihat di sini template-nya sudah publish, artinya ketika user atau mahasiswa masuk, maka mereka akan bisa lihat lab ini gitu ya. Sekarang saya akan masuk sebagai user. Seperti saya udah jelaskan tadi kan, user kita sudah kirimkan email. Oke. Di sini. Jadi saya udah dapat nih invited gitu ya. Register for the lab. Saya copy linknya karena saya harus menggunakan in private mode nih. Karena dari tadi udah 3 login nih ya. 3 login yang berbeda. Sekarang saya login sebagai mahasiswa gitu ya, bayangkan. Jadi sekarang saya sudah dapat invitation, saya klik dan saya harus login dulu gitu ya tentunya.
nanti akan diminta untuk login. Jadi user kalau misalnya dia punya 4 atau 5 mata kuliah yang berbeda gitu ya, yang memiliki lab komputer, maka ya dia harus register beberapa kali gitu ya. Oke, di sini saya login dulu. Dan setelah login nanti saya akan bisa lihat ada lab yang saya sudah register gitu. Jadi kalau ada beberapa mata kuliah yang saya ikuti ya nanti semuanya akan muncul di sini gitu ya. Kita tunggu registering for your lab. Sekarang langsung loading. Nah, bisa lihat ya sekarang saya sudah terdaftar di Data Science Lab. Jadi bayangkan nanti kalau misalnya saya ada di 4-5 lab yang berbeda, maka di sini nanti akan ada banyak lab gitu ya yang bisa saya pilih gitu. Nah, karena tadi memang saya tidak ada membuat jadwal di labnya, jadinya tidak ada jadwal nih yang harus saya ikuti gitu ya. Kalau misalnya sekarang sudah ada jadwal dan sekarang jamnya lab, maka ini VM-nya statusnya bukan stop, tapi started gitu ya. Sementara kalau misalnya saya mau menggunakan ini di luar jam lab, saya ada jatah nih. Nah, di sini kelihatan 10 jam gitu ya. Jadi kalau saya mau gunakan sekarang sebagai user, maka ini harus saya start dulu. Oke. Karena statusnya kan masih stop. Nanti setelah start baru bisa kita connect ke virtual machine-nya dan mengakses. Oke, jadi kita tunggu dulu sampai ini started ya. Oke, rekan-rekan lihat sekarang di sini statusnya sekarang sudah running. Kita copy lagi RDP-nya. Kali ini kita remote desktop-nya sebagai user ya, sebagai mahasiswa ya. Jadi saya paste, username-nya tetap sama ya, DS Lab. Karena kan tadi kita udah set di awal bahwa kita akan menggunakan user ID dan password yang sama untuk semua user. Oke. Biasanya kan sama ya, di lab juga gitu ya. Jadi semua mesin itu sama gitu loginnya gitu. Jadi nggak ada bedanya. Tapi yang menarik nanti saya akan tunjukkan Azure Lab Services akan assign VM yang sama selalu ke user yang sama gitu. Jadi kita tidak akan kehilangan semua data yang sudah kita pakai gitu ya. Jadi semua user yang punya datanya sendiri-sendiri gitu, VM-nya masing-masing. Makanya tadi di salah satu setup ditanya kan, mau publish-nya ada berapa VM gitu ya, tergantung jumlah user yang akan kita pakai ya. Jadi ingat sekarang kita loginnya, kalau tadi awalnya kita login masuk ke remote desktop ke template sebagai si lab creator gitu ya. Sekarang kita masuk ke VM sebagai user, sebagai mahasiswa. Dan lihat di sini ada lab instruction ya. Ini file yang sudah saya buat tadi di template gitu. Jadi kalau saya sebagai mahasiswa ya saya tinggal buka lab instruction-nya, terus saya ikuti semua instruksi yang ada di sana gitu. Bisa bentuknya teks, PDF, Word, atau berbagai bentuk yang lain gitu. Jadi tujuan tadi kita membuat template adalah supaya semua user, semua mahasiswa akan mendapatkan experience yang sama gitu. Oke, jadi seperti ini ya. Saya tutup. Jadi mahasiswa nggak perlu shutdown sebenarnya. Mungkin bisa diingatkan sih ya untuk diklik di sini supaya shutdown VM-nya. Tapi nggak perlu juga karena sebenarnya kita udah buat setting kan ya, bahwa 15 menit tidak dipakai maka VM-nya akan di shutdown. Jadi cost-nya tetap akan termanage dengan baik. Oke, jadi kalau kita kembali ke view dari si lab creator gitu ya, kita bisa klik di sini virtual machine pool. Oke, nah bisa dilihat ada user saya gitu ya yang sudah menggunakan VM-nya, state-nya running, kuota yang terpakai 0,1 jam gitu ya, dan private IP address-nya juga dikasih gitu. Jadi saya sebagai lab adminnya gitu ya, saya punya kontrol nih, saya bisa lihat dan kalau perlu saya bisa stop all gitu ya. Dan di sini kan karena tadi kita hanya buat satu mesin ya, hanya satu mesin aja gitu. Jadi kalau saya lihat setelah lab selesai, jadwalnya udah jalan gitu ya, lab selesai ternyata masih ada yang hidup ya, saya bisa aja matiin gitu kalau perlu gitu ya. Atau kalau misalnya ternyata
sudah akhir dari masa kuliah gitu ya, dan masih banyak kuota yang belum terpakai dan masih kelihatan hidup gitu ya, kita stop aja semua, habis itu kita delete gitu. Jadi sangat mudah dan sangat terkontrol baik dari sisi cost maupun dari sisi akses gitu. Oke, jadi kalau ingin saya tekankan kembali bahwa penggunaan Azure Lab Services ini tujuannya adalah untuk menggantikan lab komputer yang ada di kampus, di universitas ataupun di perusahaan juga gitu ya kan, kadang-kadang perusahaan juga punya lab komputer. Nah, kita gantikan dengan sesuatu yang sifatnya virtual, di host di Azure, dan tujuannya ada beberapa gitu. Satu, untuk mengurangi beban tim IT karena mereka jadinya nggak perlu nih banyak ngurusin komputer gitu ya. Wah, ada hardware yang rusak lah, ada patching dan segala macam, dan itu harus dilakukan satu persatu gitu. Dengan menggunakan Azure Lab Services, kita nggak perlu ada urusan hardware, dan software kita tinggal patch atau update di template-nya aja gitu. Jadi nggak semua komputer harus kita update gitu. Satu. Kemudian yang kedua, tentunya juga mengurangi biaya secara capex, jadi nggak perlu beli komputer untuk di lab gitu ya, dan nggak perlu juga memikirkan biaya listrik, AC dan lain-lain karena semuanya udah ada di Azure gitu. Dan tentunya yang ketiga juga akan membantu mahasiswa atau user, mereka bisa menggunakan labnya dari mana aja gitu. Yang penting dia punya komputer gitu ya, dan kita bisa terhubung langsung ke lab services yang ada dari manapun gitu. Jadi akan sangat membantu, dan saya harapkan video ini saya udah jelaskan caranya, akan bisa dimanfaatkan oleh rekan-rekan semua. Oke, sampai berjumpa di sesi Azure Zone berikutnya.